Hai, welcome back to Jar Talks with Miriko tentunya. Thank you guys, kalian setiap minggu always lagi nungguin nih siapa lagi yang hadir minggu ini gitu ya. Tapi yang jelas spesial guest kita hari ini masih yang cantik-cantik ya. Dan sebelum gue kenalin, jangan lupa sekali lagi kalian yang belum subscribe, yang belum like, yang belum loncengnya dibunyikan harus dibunyikan ya biar kalian dapat notif kalau kita udah launch video terbaru. Oke, minggu kali ini gue kedatangan spesial. Spesialnya karena dia apa ya? Ya udah kita ngomong-ngomong aja deh. Langsung, hai Andros. Nah, ini dia tamu kita spesial. Cantik banget ya. Minggu ke minggu makin cantik nih bintang tamu kita. Ya, Andros apa kabar? Baik. Baiknya mendalam banget nih. Baik banget. Baik banget. Parah sih sebaik itu. Sebegitu. Welcome back ya Andros. Iya, thank Oke, you. sehat kah? Sehat dong. Sehat. Aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya sekarang ya udah kayak bikin video. Bikin gitu. konten. Iya, konten. Oke, rajin konten sekarang ya Andros ya. Mm-mm. Kenapa gitu mukanya? Enggak, rajin banget Kayak lah. ada yang tersirat gitu. Iya, soalnya ya harus konten. Soalnya Harus. ada yang ngomelin kalau nggak konten. Berarti terpaksa. Enggak sih, Enggak ya? sebenarnya enggak banget dong. Semangat banget kontennya loh. Iyalah, dari konten dapat duit ya. Betul. Oke, butuh nggak masih duit? Siapa sih yang nggak butuh duit di dunia ini? Oke. Andros. Nah, Andros mulai aktif kapan lagi nih? Aktif konten. Aktif konten sih di tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Nah, sebelum tahun kemarin kan kamu hilang gitu. Iya. Mana sih hilangnya? Kemana ya? Nggak tahu deh. Tapi ada yang bilang di pesantren. Pesantren. Ada yang Ngaji. bilang lagi sekolah. Sekolah. Terus? Ada yang bilang ngapain ya sebenarnya? Apa? Bersemedi sih lebih tepatnya. Bersemedi. Boleh nggak kamu cerita-cerita selama di pesantren, sekolah itu apa? Ada kejadian apa sih? Banyak sih yang kan kejadian-kejadian yang sedih dan senangnya. Itu dia pemirsa. Ada sedih, ada senang. Dari mana dulu nih? Sedih apa senang dulu nih? Mungkin dari senangnya dulu lah ya kan. Dari senangnya ya kayak bisa ngelakuin hal-hal baru. Terus kayak bisa menjernihkan otak gak sih? Soalnya kan kita nggak ada handphone di sana, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kayak sosialisasi sama dunia luar gitu. Jadi kita kayak berhubungannya sama orang-orang yang di situ aja. Jadi kayak pertemanannya tuh makin yang kayak intim gitu, intens lah bahasanya. Kalau intim kayak aneh gitu gak sih? Iya, jangan-jangan. Iya, benar. Nggak boleh. Oke. Oh, jadi kamu lebih refleksi diri, gitu ya. Lebih refleksi diri. Tapi anyway ini kita tarik ke belakang. Itu kamu sampai masuk ke sana itu kenapa? Boleh nggak cerita atau ada hal-hal yang aduh jangan deh ceritain atau Sampai boleh masuk ke sana ya karena ya doing something yang karena ya udah melakukan kesalahan aja melakukan lah. kesalahan. Namanya juga masih muda kan. Masih Mungkin muda. karena penasaran satu, terus bergaulnya juga Salah pergaulan gitu. Iya. Tapi ya nggak nyalahin orang juga sih, memang salah aku sendiri. Tapi ya udahlah, salah sekali itu wajar gak sih menurutku? Benar. Ya kan? Yang Orang tuh bahkan dari berkali-kali gitu iya. kan. Oke. Justru dari situ kita bisa belajar ke depannya gimana caranya biar nggak mengulangi hal yang sama. Benar. Berarti dari itu kamu sadar ya emang gue salah sih. Iya. Emang gue gitu. Istilahnya gitu. Gue ngapain Cuman sih gitu. Ada pernah nggak sih nyalahin banget yang diri? Enggak. Cuman pernah satu titik kayak anjir. Kayak gue belum terlalu yang kayak orang-orang banget, ngerti gak sih? Kayak yang gue ibaratnya baru nyoba gitu loh. Maksudnya kenapa harus secepat ini? Maksudnya kenapa sih? Padahal aku posisinya kayak udah tahu itu nggak bener dan nggak baik. Aku udah tinggalin. Tapi salahku memang aku masih kayak menyimpan barang ya. Bahasanya apa sih? Boleh gak sih frontal ini? Kayak menyimpan barang itu. Padahal aku udah berhenti kan. Aku negatif waktu itu. Jadi kayak salah. Kayak
Yang aku salahin kayak, kenapa? Gue tuh udah gue udah nggak cocok sama barang ini, gue udah nggak mau. Tapi salahnya karena gue nggak minum lagi kan, jadi barangnya masih ada dong. Oh, Karena nggak dipakai stoknya, kan. sisa stok. Ya itu yang Gitu. salah Dan ya. yang di sisanya tuh nggak seberapa tau, tapi udahlah, Ada yang cepu gitu nggak? cepu. Nggak sih, sebenarnya dari temanku sih. Hmm. Jadi yang bermasalah awalnya temanku. Jadi ceritanya panjang tuh Kak. Ceritain gak sih? Ya boleh. Jadi itu ceritanya gini. Apa namanya? Temanku itu memang pemakai banget. Teman dekatku. Kita satu kayak satu kosan. Di Jakarta? Di Semarang. Oh di Semarang. Kosan di Semarang. kita di sebelahan lah pokoknya. Nah, malamnya itu mereka itu lagi habis party bareng. Party kayak bareng-bareng kayak gitu. Aku gak diajak karena aku udah bilang aku udah gak mau pakai lagi. Terus keesokan paginya banyak hal-hal yang janggal itu terjadi, kayak misalkan kunci mobil dia nggak ada. Posisi teman-temannya udah pada pergi. Kunci mobil nggak ada. Terus dia kayak ke kamarku buat curhat cerita-cerita gitu, kunci mobilku nggak ada gini. Terus curhat-curhat, dia cerewet banget kan. Kalau orang kayak gitu kan cerewet banget kan. Jadi ceritalah seharian kita sambil cari-cari kunci mobil, nggak ada ketemu. Nah, apa namanya, dari situ kita sebenarnya udah curiga, kok bisa sih nggak ada kunci mobil gitu. Secara dia nggak kemana-mana, kunci mobil di tas bisa nggak ada gitu. Ternyata ada salah satu teman dia itu yang ngambil kunci mobilnya biar dia nggak bisa kemana-mana. Jadi temennya ini cepunya, ngerti gak? Gitu. Nah, pas saat polisi datang itu, dia itu bawa surat penangkapan atas nama teman aku yang sebelah kamarku. Nah, di situ dia ngetok kamar dia dong, nggak ada orang dong. Nah, satpamnya kan kenal sama kalau kita temenan kan, mungkin di sebelah Pak kata dia. Akhirnya dia ketok kamarku juga. Aku nggak ada kecurigaan apapun, ada yang ngetok pintu ya aku buka dong. Aku posisi yang buka kamar. Nah, habis itu baru dia polisi kayak langsung bilang saudara bla 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 gitu. Saudari cewek kan dia. Lalu ya udah ditangkaplah temanku ini. Dia bawa barang banyak banget. Lu kaget gitu kan. Iya, dan mau nggak mau karena tempatku jadi TKP kan digeledah juga kan. Sebenarnya geledahnya tuh asal-asalan tau. Asal-asalan banget, kayak misal apa namanya? Cuman buka dompet, lemari sama kayak laci-laci makeup doang gitu, nggak semua disusur gitu nggak. Dan salahnya aku simpen itu di dompet. Dompet yang sehari-hari kamu pakai. Iya, karena aku kan belum terlalu tahu resikonya kayak masih muda juga ya. Iya. Terus? Dan barang nggak seberapa itu, ya udah finally dia bilang buy one get one ya. Gitu polisi. Oke, dan lu hari itu gimana? Apa? Ya udah. Shock. Ini mau nangis. Enggak sih, karena aku pede, aku negatif. Aku sampai bilang sama polisinya, Bapak tes urin aku aja. Aku siap kok dites urin, aku bilang kayak gitu. Dengan pedenya, dengan gobloknya itu apa namanya? Nggak tahu kalau misalkan barang itu aja tuh udah bisa jadi barang bukti gitu. Ya udah, finally. Ini cerita jujurnya nggak? Boleh. Jujurnya ya. Iya. Tapi jujurnya agak menyeleneh gitu. Karena polisinya bilang nggak apa-apa, kali ini kamu saya maafin kata dia. Dan apa namanya? Karena barangku tuh nggak seberapa aja. Apa namanya? Kali ini kamu aku selamatin. Tapi teman kamu tetap harus dibawa. Namanya kan aku udah teman dekat banget sama dia kan. Dia udah kayak kakakku sendiri. Berdua kemana-mana berdua, aku nggak punya teman lain yang dekat selain dia kan. Lalu aku bilang sama polisinya, dia nangis-nangis. Aku bilang sama polisinya kayak, Pak, saya kalau misalkan saya ikut nemenin dia ke kantor gimana? Masih disangkut-sangkutin nggak? Aku bilang kayak gitu. Polisinya bilang, ya nggak sih, terserah kamu aja kata dia. Terus ya udah saya mau nemenin dia aja Pak kataku. Sampai di sana di tempat di kantor polisi, ya udah di PAP dua-duanya. Yeah. Aku kan misalkan aku dalam sel itu aku kayak mikir kok, goblok banget sih anak ini, ya ampun. Terus dibohong-bohongin kayak sore nanti kamu pulang kok. Pulang mana? Pulang ke neraka. Ya pulang sih. Tapi di saat itu aku penangguhan. Jadi aku 16 hari di dalam sel kecil itu. Temen aku langsung P21 langsung masuk ke lapas. Aku ditangguhkan dulu. Jadi kasusku tuh ditunda gitu loh. Makanya aku bisa merantau ke Jakarta 1 tahun itu. Jadi kasusku tuh 2020 aku keluar penjara, aku merantau ke Jakarta. Aku udah tinggalin semua dunia aneh-aneh kayak gitu. Tapi temenmu yang itu masih? Temenku langsung masuk di penjara. Sampai saat ini? Finally ya udah aku di situ, aku ketemu orang-orang yang
apa namanya, memotivasiku buat kayak TikTok-an atau apapun kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah, mulai dari situ aku merintis kayak TikTok-an kayak gitu-gitu. Dan pada saat kayak naik-naiknya ya kan, kalian tahu kan udah kena tangkap lagi. Bukan karena aku kasus baru ya, kasus yang lama. Yang penangguhan itu memang Di diproses lagi, di di-up lagi upload datanya lagi. gitu. Jadi kamu berapa hari? Berapa lama itu? Vonis 4 tahun 3 bulan, jalaninnya sekitar 2,5 lebih lah. Karena 4 tahun. aku negatif. Kalau misalkan aku positif, aku bisa rehab. Aku bisa, maksudnya hukuman ringan karena aku pemakai. Karena aku negatif, jadi pasalku itu kayak pasal menyimpan, menguasai itu kayak ibaratnya kayak pengedar lah ya. Iya. Karena aku negatif. Oke. Tapi kamu dalam sana ketika menghadapi itu pernah nggak dalam posisi yang apa ya, posisi terpuruk banget sampai entah kamu nangis atau bahkan nggak bisa nangis atau Aku, posisi terburuk gitu, pernah nggak? Ketika momen apa dan apa yang kamu lakuin? of course. Aku sampai bingung mau nangis gaya apa lagi. Karena kamu udah nangis terus-terusan Iya, gitu ya, aku no day no cry itu 1,5 tahun loh. Nggak ada hari tanpa nangis. every day. Every day. Siang entah itu tiba-tiba bengong nangis, entah itu telepon orang nangis, entah itu malam-malam mau tidur nangis, every day. Even nanti hahihi sama teman-teman kayak gitu, siangnya nanti tiba-tiba bisa kayak bipolar gitu ya sih, tiba-tiba nangis sendiri kayak yang sakit banget. Kamu masih muda, aduh, nggak punya masa depan. Kamu merasa kayak gitu ya? Enggak sih, kalau Nggak misalkan gitu. buat masa depan enggak, cuman maksudnya kayak kenapa harus ditunda, kenapa harus kayak gini, ngerti gak sih? Harusnya aku kalau misalkan aku di luar aku udah bisa kayak gini gini gini, kenapa harus di sini dulu kayak gitu. Awalnya nggak terima sih, cuman iya mau gimana lagi. Ya, ya, oke. Terus di sana akhirnya kamu mau ketemu orang yang memotivasi kamu gitu. Terus ada nggak satu orang atau beberapa orang yang kamu temuin yang membantu kamu dari terpuruk itu menjadi oke, Ada gue sih. masih bisa hidup, gue masih gini. Boleh nggak ceritain siapa dia? Apa yang kamu dapatkan dari dia? Enggak sih, kalau misalkan motivasi sampai sejauh itu enggak, cuman, orang ini beberapa ada teman deket aku di sana kayak bantuin aku mulai dari kayak, aku misalkan lagi diisolasi nih, kalau misalkan pertama datang ke lapas kan diisolasi dulu 2 minggu di sel yang kayak kecil banget, kayak Sendirian. sel tikus, ngerti gak sih? Kayak sendirian, gelap, dan kayak gitu-gitu, apa namanya, mereka kayak ngasih aku semangat, "Di sini gak ada apa-apa kok." Aku kan takut setan anaknya kan. Oh, iya. Apalagi gelap banget anjay. Terus mereka kayak yang yakinin aku kayak, "Gak ada apa-apa kok di sini. Aku udah berkali-kali masuk situ gara-gara dihukum, gak apa-apa kok." Kayak gitu-gitu. Terus ngasih aku lempar-lempar makanan, padahal nggak boleh. Hmm. Lemparin aku makanan, soalnya kan kita nggak boleh beli makanan dulu kalau masih di Mapenaling kan. Terus kayak yang gitu-gitulah pokoknya intinya. Intinya masih ada orang nice gitu ya. Jadi kamu Nggak seburuk itu sih penjara ternyata. kamu nggak Eh, tapi nggak sendirian gitu maksudnya ya ya, sebenarnya ada yang baik juga ternyata ya. kalau Mungkin karena kamu di posisi dan di waktu yang salah juga ya. Bisa dikatakan seperti itu mungkin. nggak tahu lah aku. Oke, jadi kamu menyesal apa yang telah Menyesal apa? terjadi? Eh, ya itu jadi Dengan semua menyesal. ini. Nyesel pastilah. Cuman ya balik lagi semua pasti ada kayak hikmahnya. Pasti ada Pasti ada hikmahnya. pembelajaran di balik semua halnya. Hikmahnya apa sih yang kamu dapat? Hikmahnya, banyak sih kayak cuman ya gimana ya, banyak hikmahnya cuman kayak gimana sih? Gimana gimana gimana? Contohnya kayak yang saling tolong menolong gitu tuh kalau di dalam sana tuh kayak berasa banget kayak maksudnya kayak berarti banget hal itu loh. Kalau misalkan kita kayak di luar itu kayak yang ah bodo amat lah, gue urusin hidup gue sendiri aja gitu kan. Tapi kalau di dalam sana tuh benar-benar berasa kalau kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu, ngerti nggak? Jadi kayak itu yang berasa sih, kayak pertemanan juga lebih ngerti solidaritas yang nggak mandang apapun buat nolong orang kayak gitu-gitu. Mana yang tulus, mana yang Iya, iya, ada iya. maksudnya gitu ya. Belajar arti kata ketulusan tuh di dalam sana. Jadi di sana juga, maksudnya kamu mengalami menjalani hal-hal yang ada support system istilahnya gitu ya. Iya. Ada support system. Nah, tapi ketika kamu di sana, support system dari keluarga, dari teman masih ada nggak? Atau ada yang ninggalin kamu? Pasti Support ya ada. system, ya pastilah. Ada. Dari keluarga
syukur dia kayak selalu ngedukung apapun itu. Selalu melihat dari sisi baik even aku udah melakukan banyak kesalahan gitu, selalu kayak semangatin, nggak pernah kayak yang nge-judge, kayak Wow. yang nggak pernah nyalah-nyalahin tuh nggak pernah. Mereka kayak tetap dukung aku apapun yang terjadi. Kalau temen-temen, so far mereka kayak setia, nungguin aku kayak yang, "Ya udah sih nggak apa-apa kita tungguin lo kok sampai balik," kayak gitu. Ada bestie-bestie aku kayak gitulah intinya. Terus waktu itu aku juga punya kayak someone, kayak pacar lah ya kan. Cuman ya Pacar. awalnya yang ngedukung ya, cuman ya nggak tau lah. Mungkin maybe seiring berjalannya waktu, mungkin orang-orang berubah, perasaan berubah, nggak tahu. Jadi lo keluar sampai sekarang sama teman-teman Iya, baik lagi. Tapi balik lagi. ngaruhin nggak sama pergaulan kamu atau hidup kamu? Hidup hidup, berasa sih, karena kita di sana kan cuman hidup tuh cuman dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore kan. Sampai jam 4 sore sampai malam itu sampai pagi itu kita cuman kayak udah santai-santai aja nggak ngapa-ngapain. Itu pengaruh sampai sekarang kayak yang, kurang produktif sebenarnya. Ya. Karena Tapi udah kan biasanya di sana ada hal-hal produktif yang dilakukan. ada kegiatan, ada selama 1,5 tahun itu aku kan di lapas Semarang kan. Dia kayak banyak kegiatan kerja gitu-gitu, ngebatik lah, ngejahit lah, bakery lah, apapun. Tapi aku setahun kemudiannya aku di-move di Lapas Sragen, dan di sana itu nggak ada kegiatan apapun, bener-bener kayak yang tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, telepon, udah. 1 tahun hidup kayak gitu, bayangin. Dan di lingkungannya yang kecil, itu kan Lapas Sragen itu kan bukan lapas perempuan kan, dia kayak lapas cowok, cuman ada tempat buat perempuan. Oh, gitu. Nah, di situ kita perempuan tuh cuman paling banyak itu 13 orang, 16 orang kayak gitu. Bayangin, kita kayak hidup setahun penuh di situ sama orang-orang yang gitu-gitu aja. Dengan karakter yang cocok nggak cocok, kita harus dipaksa cocok, ngerti gak sih? Satu kamar itu bisa sampai 7 orang, 6 orang gitu. Sering tengkar nggak? Sering banget, Sering tiap hari. nggak tiap hari, cuman sering banget karena kan orang-orang kan di sana kan banyak yang kayak udah addict sama barang kayak gitu kan. Jadi mereka kayak syarafnya tuh mungkin agak kayak putus Nyangkut gitu ya. lah, kayak ngundet gitu mungkin ya kan. Jadi kayak ada orang-orang sengke kayak gitu. Ya, berwarna ya. Hmm. Ya. Tapi sekali lagi hikmah apa setelah keluar dari sana, pelajaran apa yang bisa kamu peroleh ya? Besok kedepannya gue harus seleksi pertemanan kah? Atau pelajaran Itu apa? pastilah lebih hati-hati lah mungkin ke depannya. Cuman Gue jauhi stay head, jauhi narkoba. of Biasa kan. course, of Ya. course. Berarti tobat ya udah ke Iya gitu-gitu ya. dong. Tapi sebelum masuk pun sebenarnya udah nggak Sebenarnya udah nggak ini. suka. Bener-bener ya. Karena waktu itu kan aku masih muda. Dan barang-barang kayak gitu kan mungkin orang-orang pakai buat stamina kan. Aku mikir kayak yang apa sih? Gue aja udah kayak se-hyperaktif ini, ngapain gue butuh obat kayak gitu. Terus efeknya kan juga gak bagus kan buat muka, buat badan, buat kesehatan, gampang capek. Aku naik tangga aja aku pernah ngalamin waktu itu. Aku pas beberapa hari yang lalu pokoknya konsumsi, besoknya tuh aku kayak yang lemes, naik tangga aja capek badan, sakit, kayak pengen make lagi, kayak gitu-gitu. Padahal sebelum aku pakai barang itu, aku kayak orang yang nggak punya capek. Jadi kayak dari situ aku kayak bisa lihat kayak yang wah gak bagus nih Gak barang. bagus buat Baru lo. bentar aja, Jadi lo udah baru berapa nyadar kali ya. pakai aja udah kayak gini nih. Gimana nanti aku terusin mau jadi apa? Ya nggak? Dari situ sih berhentinya ya. Cuman sial aja sih, nggak tahu lah. Ya, gitu ya kadang ya orang nggak tahu ya. Tapi Jadi pelajarannya lo harus selektif juga di iya betul. teman gitu terus. Iya ya. Ya, even lu nggak pakai teman deket lu pakai ya, itu Iya, ngaruh ke lu that's juga why. kan. Benar. Itulah makanya kita harus selektif. Pilih-pilih teman. Betul. Anyway lu sakit kan ya? Sakit badan ya? Oh lu make lu ya? Oke, jadi kehidupan kamu intinya lebih banyak setahun tuh di Sragen ya? Enggak sih, lebih banyak di Semarang 1,5 tahun, Oh, di Sragen 1 tahun. jadi total 2,5. Iya, Oh, oke. bisa lebih kayaknya. Cuma kayak lupa itu, males ingat-ingat. Oke, jadi kehidupannya di sana ya, tadi di Semarang ada aktivitas Ada. positif, terus ada tengkar-tengkar juga ya sama lu. Ih, parah banget kalau bertengkar di sana sih. Terus makan minum oke. Makan minum dapat dari Ini nggak sana. layak nggak gitu atau? Layak banget sih kalau yang layak sih Layak, sejauh ini oke. So dua-duanya. far oke gitu ya. Cuman kan ada
buat kita beli makan juga. Jadi kadang kita kalau bosan makanan itu aja ya Oh, kita ada kantin beli, gitu. ada kantin. Terus lu bisa telepon emang? Bisa, ada wartel ya. Oh, pakai Pakai wartel. wartel, Oh, disclaimer ya ini ya, nggak pakai handphone, ada wartel. jadi pakai wartel. Oh, jadi ada Ngantrinya panjang tiap banget. orang punya kesempatan. Punya kesempatan, Terus nanti mungkin 15 menit disuruh gantian gitu. oke, berkunjung ada juga. Ada Biasanya siapa yang seminggu suka sekali. kunjung? Sahabat, teman, atau saudara? Mama sih, tapi Mama. dulu 1,5 tahun di Semarang belum bisa berkunjung, kan ini masih Covid. Pas COVID ya? Iya, pas di Sragen udah ada kelonggaran, udah bisa kunjungan. Oke, oke. Pas itu mama baru datang terus tiap minggu. Oke. Ya, itu dia. Jadi, kamu ngalamin sedihnya itu sebentar atau lama ketika di sana? Lama dong, Lama. lama Selama banget setahun dong. itu sedih terus itu Setahun ya? setengah sedih Setahun terus. setengah. Oh, di Move Semarang. on, 1,5 tahun itu baru move on dari dunia luar. Kayak yang Oke, oke, oke. even tahun pertama itu kayak tahun baru ngerasain kayak yang anjir harusnya gue di luar kayak gini, harusnya gue nonton kembang api di sini, harusnya gue kayak ngerayain di sini ulang tahun apalagi hari-hari besar tuh pasti sedih banget. Kayak lebaran ya Sampai apapun. sekarang sedihnya berasa? Sekarang enggak sih udah kayak Udah biasa aja. ikhlas gitu Udah ya. ikhlas, udah nerima. Nah, terus ketika lo dapat kabar nih, lo tanggal sekian, bebas, keluar, Deg-degan. deg-degan. Apa yang perasaan kamu? Takut? Apa? Yang Deg-degan aja ditakutkan? sih. Ya deg-degan kan pasti takut kan? Mm-mm. Apa yang ditakutkan? Um, Stigma kah? Ketemu orang? Ya kayak apa ya, bingung aja, kayak orang bingung aja. Nanti Kayak nggak sabar juga ada, cuman takut juga ada. Ngadepin dunia luar lagi loh, kayak yang udah lama nggak ketemu orang-orang gitu, kayak yang ada perbedaan nggak Andros belum masuk sama setelah masuk dalam apa ya? Dalam melihat sesuatu, melihat kehidupan atau melihat apapun itu. enggak sih, nggak ada sih. Mungkin ya sedikit-sedikit mungkin nggak terlalu signifikan, cuman ya sedikit-sedikit pasti adalah kayak yang aku bilang tadi kayak teman kayak gitu-gitu. Jadi kayak sekarang temen minta tolong ya udah selagi kita bisa kenapa nggak dibantuin gitu. Karena kita ngerasain kayak kita butuh bantuan tuh Benar-benar. pengen ada orang yang bantu loh gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau kita bisa kenapa enggak gitu mungkin. Oke. Berarti setelah dari sana ngaruh ya terhadap kehidupan Ngaruh, kamu ngaruh. setelahnya. Tapi kamu setelah itu ada ketakutan terbesar nggak? Apa ini gue takut ketemu orang kah? Takut gak diterima lagi kah? Atau takut gampang gak sih ketemu cowok atau berhubungan relationship gitu? Enggak sih. Pasti adalah orang yang bisa nerima kayak gitu. Atau juga kita kayak gitu maksudnya ini bukan membenarkan ya. Maksudnya kayak kita nggak yang hal-hal yang apa namanya? Nggak termaafkan kayak bunuh orang ya nggak sih, kecuali kita bunuh orang, nyolong itu kan udah bener-bener mencoreng kan. Kalau kayak gitu menurutku kayak yang kesalahan seorang remaja aja sih. Itu kayak memang apa ya? Apa sih bahasanya? Mmm, Ya lu apes, iya kayak lu pergaulan apes bebas. ya, lu Iya, apes pergaulan salah salah gitu kan. pergaulan aja lebih. Bener. Jadi nggak yang gimana-gimana, tapi Mhm, yang ngaruh juga kehidupan lo gitu ya. iya. Jadi ada kan kadang stigma alumni Mhm. itu sempat nggak juga ke lu takut? Nggak ada ya? Alumni? Jadi kan alumni. Ada. Pasti kan apalagi kita nggak bisa kontrol mood orang-orang kan, pasti ada aja orang-orang yang bilang kayak yang, "Apaan sih lu mantan napi?" Ada yang gitu? Banyak, apalagi kalau Langsung atau komen? kalau langsung sih belum ya, cuman di komen di Di sosmed komen-komen sosmed. aku, kayak semuanya kayak yang hampir hampir setiap video tuh ada komen kayak gitu, ngerti gak sih? Terus? Aku sih bodo amat aja ya kan, Udah amat. bodo amat. Cuman ya, Sherlock lu monyet. Jadi Kayak kalau yang lu tanggapinnya gimana? Pertama ada yang ngomong gitu mata napi gitu. Lu marah, kesel, atau lu blok, atau lu enggak sih. jelasin Enggak, aku nggak suka ngejelasin, nggak suka ngeblok, biarin aja. Cuman emosi. emosi? Paling sama teman-teman deket kayak yang, lu lihat nggak ini komen-komen pada ngaco banget. Kayak gitu lah, mungkin kayak emosi aja gitu. Cuman ya nggak sampai ngeblok, nggak stok segitu sih. Biarin gitu, Biarin aja. biarin. Setelah ini, kan ini kayak masih baru tahun kemarin ya kejadiannya, dan belum setahun ya. Dan hari ini kan kamu setelah itu kan kamu eh, mau aktif lagi di sosmed. Terus apa lagi nih hal yang ingin kamu raih? Terus ada nggak cita-cita yang pengen kamu raih gitu? Pengen kamu eh, jalankan apa? Ada sih. Apa itu? Boleh nggak di-share?
Paling planning ya gitulah, bahagiain orang tua Bagian udah. orang tua. Karena ya kita udah terlalu lama ngerepotin mereka juga kan, aku. Terus Terus? kayak inget pas susahnya aku dulu pas aku ngecewain mereka tuh kayak hasrat pengen ngebahagiain tuh datang kayak gitu. Cuman ya karena mungkin aku lagi masih baru keluar lah ya kan, jadi kayak masih kayak balas dendam, ngerti gak sih, kayak yang aku banyak ngelakuin hal-hal yang nggak bisa aku lakuin dulu kayak gitu, ngerti gak, kayak yang aku pergi kemanapun yang aku mau, terus kayak yang ngelakuin apapun yang aku mau itu dalam konteks yang bener-bener aja ya kan, Ya, benar. Oke. nggak ada yang melanggar apapun. Jadi saat ini kamu lagi Iya. refreshing istilahnya ya, kayak Refreshing. berdamai dengan dunia luar seperti apa. Mm-mm. Terus yang jelas apapun aktivitas atau impian kamu, satunya adalah ingin ngebahagiain orang tua. Iya. Itu pasti itu ya. Pasti Oke, dong. tapi orang tua ada spesifik nggak minta lu nikah, cepet Nikah? nikah gitu, Enggak sih. atau apa gitu? Paling cari cowok yang bener domba. Emang cowok kamu sebelumnya nggak bener? Sebelumnya sih kayak nggak tahu deh. Dulu menurutku bener sih, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Oh, oke. Jadi kayak ternyata enggak. Berarti enggak ya? Mungkin sama kamu bener dulu, kalau sekarang Iya, sekarang nggak tahu deh. oke ya jelas. Tapi udah ada yang deket gak sama Andros sekarang? Deket terlalu serius sih enggak ya. Cuman ya mungkin perkenalan ada. Cuman Oke. belum Udah ada yang cocok sama kamu? cocok ada, cuman belum yang kayak wah ini jodoh gue belum. Belum. Oke, jadi selain selektif teman, selektif pasangan juga ya? Of course. Seumur hidup tuh lama loh. Ya, Ya nggak sih? benar. Oke. Yang jelas apapun keinginan kamu, apa yang kamu jalanin, semoga benar di kondisi yang di jalan yang benar, baik-baik, dan kita doain ya Andros tetap semangat berkonten, kita tunggu konten-kontennya. Ya, yang jelas bisa bahagiain orang tua gitu ya. Amin. Terakhir nih, kamu mau ada yang disampaikan ke masyarakat sana atau bahkan followers kamu yang suka komen? Iya, Nggak, apa ya? itu tuh haters ya. Haters. Iya. Boleh nggak disampaikan apa yang jelas? Mungkin salah satunya ya buat kalian yang misalkan kalian belum tahu nih, jangan pernah sekali-kali coba yang namanya obat terlarang atau buka kurung apa sih namanya, atau Apapun itu ya. apapun itu. Yang Karena narkoba. itu benar-benar useless guys, nggak berguna sama sekali, dan itu merusak masa depan kalian. Even kalian nggak pakai pun, berada di lingkungan yang pakai itu juga berbahaya. Betul. Hindari jadi, ya. sebisa mungkin hindarin teman-teman yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya teman yang kayak gitu, nggak bisa dibilangin, ya udah kalian yang cut off aja. Karena kalian pasti suatu hari bakal kena sialnya. Sial nggak ada di kalender. Oke, itu dia guys, pelajaran yang bisa kita dapat dari Andros. Tapi meskipun Andros ini hebatnya, ini dia masih muda, mengalami hal-hal yang itu, tapi dia menyikapinya dengan dewasa, sangat dewasa. Terus dia di jalan yang ya in the right way ya kalau gue sebutnya. Dan hebatnya lu nggak, ya kita aku nggak tahu ya kamu gimana, tapi kamu hidup apa ya, kayak ya udahlah gitu loh, Enggak yang lah. terpuruk banget sih menurut gue. Enggak dong. Nggak terpuruk karena kan waktu di dalam kita nggak bisa berbuat apapun ya nggak sih. Kita nikmatin waktu sampai benar-benar kita keluar aja. Kalau udah di luar baru kita kayak mikir yang ke depannya lagi gimana. Oke, nah itu dia hebatnya, dia masih bisa berpikir positif. Oke, thank you sekali lagi Andros sudah mau berbagi dengan kita sekali lagi. Selamat kamu bisa sampai hari ini bisa terus berproses. Betul. Lebih baik lagi. Kita doain yang terbaik untuk Andros. Oke, teman-teman Jar Talks, itu dia obrolan kita sama Andros. Boleh dong diminta, jangan lupa untuk subscribe dan lain-lain. Oke, mana kameranya? Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga nyalain lonceng kalian di channelnya Jar Manajemen. Oke, Jar Manajemen. Ya. Ingat ya, udah ada penjelasan dari Andros. Kalau komen lu masih negatif-negatifnya, lu nya sendiri yang negatif. Betul. Bener ya? Ini padahal udah menjelaskan panjang lebar. Kalau masih ada yang negatif, lu nya yang negatif. Jauhin. Oke, akhirnya kita harus berpisah. Gue Riko pamit. Sampai jumpa di episode mendatang.
Bye-bye.